Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk eksebisi dari Idean Prakademi 2023. Di sini aku Vicky, mewakili dari CAP, mewakili dari Kak Kevin dan juga Kak Kezia, akan memandu eksebisi kita kali ini. Sedikit reminder, pertama untuk teman-teman pastikan em, mengatur waktunya juga. Di sini saya akan menghitung, tapi juga pastikan teman-teman mengatur waktunya. Kedua, jangan lupa untuk menyebutkan preferensi dari interupsinya. Dan ketiga, patuhi dari preferensi interupsi dari lawan yang sedang berbicara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai perdebatan, kita undang pembicara pertama dari Opening Government, dipersilahkan. Oke, kasih aku waktu buat timer bentar. Oke, buat POI unmute ya. Aku akan mulai dalam 3, 2, 1. Juri, dua kontribusi saya, setup dan juga prinsipal. Lihat setup, satu therapist speak ini. Berarti, mereka akan mengambil bagian dalam diagnosis yang seharusnya dilakukan oleh psikiater atau psikiatri, dan mereka akan melabeling orang-orang dengan asumtif bahwa itu adalah, bahwa pada akhirnya perfeksionis adalah OCD misalnya, atau yang sering sedih tiba-tiba adalah bipolar misalnya, yang mengiyakan sesuatu dengan mudah adalah paper pleaser misalnya, dan sebagainya. Padahal diagnosis seperti itu adalah diagnosis yang subjektif. Karena pada akhirnya hal-hal psikologi adalah hal-hal yang ada differences di antara individualnya, ada differences simptomsnya dan sebagainya, bukan pada akhirnya. That's why harus dilakukan oleh psikiatri dan kamu nggak bisa sembarang melabeling orang. Lihat kepopuleran. Kalau ini sampai populer, berarti orang-orang akan masif menggunakan ini dan mereka bakal dengan sangat mudah melabel orang-orang dengan sebutan toxic, gaslighting, ghosting, dan segala macamnya. Dan kita nggak pengen ini menjadi masif. So kami menolak ini. So kami nggak mau label ini semakin eksis karena kami tahu mental health ada hal yang sedivers itu dan nggak bisa dengan mudah di label gitu aja. Jadi ada filterisasinya agar nggak harm buat manusia. Lihat prinsipal kami, satu, tentang kemurnian psikologi. Gangguan mental adalah isu yang seserius itu dan sesensitif itu. Tetapi terapi speak ini memberikan ruang buat orang-orang lebih menganggap gangguan mental ada hal yang receh, sereceh itu. Misal, dikit-dikit toxic, dikit-dikit gaslight. Hal-hal seperti itu membuat gangguan mental dianggap hal yang sering terjadi. Kami tidak mau hal ini menjadi dinormalize, maka kami ingin sangat berhati-hati dalam melakukan pengemasan sehingga akan dilakukan filterisasi untuk labeling ini, yaitu seperti info-info dengan source yang benar, dengan bahasa yang klinis, agar orang-orang nggak overuse dengan bahasa-bahasa yang ada di psikologi ini atau menambahkan bahasa-bahasa baru seperti toxic, gaslighting dan sebagainya, ghosting dan sebagainya. Sehingga mereka nggak akan asal ngecap aja karena notice juga bahwa gangguan mental adalah gangguan dengan individual different symptoms di sini yang artinya adalah gejala pada setiap individu akan berbeda-beda, bukan? Karena diagnosisnya itu beda pada akhirnya. Makanya kita tidak bisa menganalisis apakah kita memiliki gangguan mental hanya berdasarkan dari cap-cap yang diberikan oleh orang misalnya, atau berdasarkan dari konten-konten tentang gejala dan sebagainya misalnya. So kita membutuhkan validasi dari psikolog ataupun psikiater. So kamu nggak bisa mengambil bagian sebagai psikolog tanpa ada validasi sama sekali. Makanya jangan sampai melabeling seperti ini menjadi masif pada akhirnya. Lihat dua, tentang manusia yang mana enggak semua orang itu ada ilmu soal mental health, enggak semua orang aware soal mental health ini. Lihat deh di status quo, ya apa? Gambaran Anda terlalu ekstrim. Kan ada juga budaya yang menganggap bahwa mental illness itu emang serius dan karena ini populer jadi lebih mudah untuk mengomongkannya. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Oke, soal glorifikasi yang akan memberikan awareness akan kami jawab nanti. Tapi lihat dulu tentang manusia, yang mana enggak semua orang itu punya ilmu tentang mental health, enggak semua orang itu punya awareness tentang mental health. Lihat deh, di status quo banyak yang masih meng-questioning dirinya apakah kena bipolar, cuman karena mereka nonton YouTube tentang gejala bipolar aja. Hal-hal kayak gini itu eksis dan ekstrim ada di status quo sekarang dan benar-benar ada. Jadinya mereka mereka mudah buat labeling dirinya atas penyakit mental misalnya, diagnosis dirinya atas penyakit mental misalnya.
Or worse lagi, ketika ada yang melabel dia sebagai OCD misalnya, dia bakal iya aja dan berujung panik karena dia nggak well educated pada akhirnya. Nah, kita nggak mau hal ini menjadi terjadi, makanya jangan sampai ini menjadi populer sampai masif pada akhirnya. Ya, kalau yang kamu label adalah orang-orang yang well educated, yang mereka tahu kalau ini ya emang cuma sekedar istilah aja, cuma sekedar label aja, sekedar cap aja dan sebagainya pada akhirnya. Kalau yang nggak tahu, yang nggak well educated gimana? Kasihan dong mereka pada akhirnya. Mereka akan menganggap bahwa dirinya beneran OCD, pada dirinya ya cuma sekedar perfeksionis aja misalnya, atau cuma karena dia lagi galau-galaunya terus dicap sebagai anxiety misalnya, dicap sebagai XD misalnya dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gini tuh kita mau mitigate harmnya pada akhirnya dan kasihan pada orang-orang yang nggak well educated seperti itu. Oke, kita jawab POI mereka. Even if emang glorifikasi dan romantisasi akan membuat orang menjadi notice ada gangguan mental atau jadi paham tentang tentang istilah toksik misalnya, atau jadi paham tentang apa sih OCD yang sebenarnya dan sebagainya. Ini pada akhirnya akan membuat orang-orang tahu, oh ternyata OCD itu kayak gini ya, oh OCD itu nggak sekedar cuma perfeksionis ya, tapi awareness itu akan muncul, tapi respon dari awareness mereka adalah dengan memberikan special case kepada penyintas. Ini membuat penyintas semakin merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lainnya, dan akhirnya mereka akan merasa tidak nyaman karena mereka merasa terus diekspos di society, karena terus dicap kayak ada cap OCD kepada orang-orang misalnya. Ini membuat mereka terus diekspos, terus diperbincangkan dan sebagainya. Bukan pada akhirnya kamu harus menjawab gimana pada akhirnya orang-orang akan memberikan special case ke penyintas ini pada akhirnya, dan penyintas ini tidak akan merasa menjadi dibedakan dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika ada special case kayak gini, artinya mereka akan cenderung membeda-bedakan antara penyintas dan juga bukan pada akhirnya. Mereka akan memberikan tingkah-tingkah yang emang spesial kepada penyintas itu. Let's say, kepada OCD, mereka akan ngecek pintu berkali-kali untuk ngebantu OCD itu. Ya, itu udah terkunci kok, benar-benar dan sebagainya. Ini akan terjadi. Karena pada akhirnya ini akan membuat dia merasa bahwa oh kok aku beda sih dari yang lain, kok mereka ngecek sekali aja aman sih dan sebagainya. Ini akan membuat mereka ada tendensi untuk merasa beda dari yang lain dan merasa direndahkan dengan cap-cap atau labelingnya dari masyarakat yang bukan dari psikiater itu tadi. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan merasa bahwa cap itu menjadi sangat eksis, sangat masif di status quo, padahal itu seburuk, itu tidak sereceh yang kalian pikirkan, yang cuman let's say cuman perfeksionis pada akhirnya adalah OCD pada akhirnya. Padahal OCD punya banyak parameternya, punya banyak simptomnya, punya banyak gejalanya, yang itu berbeda-beda juga tiap orang. Jadi nggak sesimpel OCD itu perfeksionis lalu kamu ngecap orang yang perfeksionis adalah OCD. Bukan, pada akhirnya ini ada tendensi untuk membuat orang kayak penyintas ini merasa direndahkan. Bukan, pada akhirnya vote for government. OG, thank you. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari pembuka pemerintah. Respon kasus tersebut, saya panggilkan pembicara pertama dari pembuka oposisi, dipersilakan. Halo, apakah suara aku kedengaran? Ya, kedengaran. Kalau bisa on cam. Maaf, ada gangguan jaringan. Oke. Oke. POI tolong lewat chat. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Satu dari battle besar untuk pihak OG. Mereka mengatakan bahwa orang-orang akan terus mengambil diagnosis secara sepihak, dan bahwa karakteristik masyarakat menurut OG adalah tidak semua orang punya kesadaran dan ilmu tentang mental health. Mereka menonton konten YouTube tentang bipolar, lalu mereka merasa apabila kondisi mereka cocok, lalu mereka akan iya-iya aja. Sehingga masalah besar yang dibawakan oleh pihak OG adalah masyarakat cenderung merasa iya-iya saja. Satu, kami rasa hal ini tidak benar. Kami rasa masyarakat itu tidak sebodoh itu untuk langsung percaya begitu saja dengan komentar-komentar masyarakat dan konten-konten yang ada di YouTube. Apabila masyarakat itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang digambarkan oleh pihak OG, kami rasa oleh karena itu justru masyarakat tidak akan semudah itu untuk percaya, bukan karena mereka tahu bahwa sebenarnya saya pun tidak tahu, dan masyarakatnya juga sebenarnya tidak tahu tentang ilmu mental health. Jadi bisa saja mereka mengada-ngada saja, sehingga oleh karena itu sebaiknya saya mencari kepastian kepada orang-orang yang lebih paham tentang mental health ini saja. Dua, kalaupun masyarakat mereka memang benar-benar sebodoh itu untuk langsung percaya, kami rasa justru hal itu tidak membahayakan seperti yang digambarkan oleh OG. Satu, apabila Anda yakin akan sesuatu, Anda akan terus-menerus merasa penasaran seperti apa bentuk
hal-hal yang Anda alami, seperti apa bentuk OCD Anda, parameter seperti apa bipolar Anda, bagaimana cara menyembuhkannya, dan berbagai hal macam lainnya. Bukan? Oleh karena itu kami rasa pada akhirnya di titik itulah orang-orang akan merasa bahwa oh mungkin saya sebaiknya pergi ke orang-orang yang lebih paham saja, kepada para orang-orang yang lebih mengerti kepada mental health. Sehingga apa yang eksklusif di sisi oposisi adalah oleh karena adanya kepopuleran ini, kami rasa orang-orang akan jauh lebih merasa penasaran dibandingkan di pihak pemerintah di mana tidak ada rasa penasaran sama sekali. Sehingga apa 3 beban pembuktian dalam debat ini? 1, kenapa pada akhirnya kondisi status quo terkait istilah Islam di sini kurang begitu baik? 2, apa dampak baik dari kepopuleran penggunaan istilah terapi speak ini? Dan 3, kenapa dunia tanpa kepopuleran terapi speak ini buruk? Apa kontribusi OO di debat kali ini? 1, kami akan menjelaskan kenapa pada akhirnya di sisi OO lah orang-orang dapat lebih mengerti tentang istilah-istilah medis ini dengan benar, dan pada akhirnya dapat lebih baik untuk menolong diri sendiri dan sesama mereka dengan lebih baik, dan kenapa pada akhirnya kita akan menjelaskan kenapa dunia tanpa adanya kepopuleran ini akan jauh lebih buruk. Masuk kepada argumen pertama, itu kenapa pada akhirnya kepopuleran ini akan baik, bukan? Layer pertama, seperti apa bentuk kepopulerannya? Kepopulerannya ini datang dalam bentuk orang-orang baik menggunakan istilah ini membicarakan hal-hal yang situasinya mirip dengan istilah tersebut. Contohnya adalah seperti apabila pertemanan dan hubungan Anda dengan pasangan Anda itu buruk, Anda akan menganggap bahwa Anda akan menggunakan istilah toksik. Apabila Anda susah fokus dalam belajar ataupun dalam berdebat, Anda menggunakan istilah ADHD. Dan juga bagaimana orang-orang di sosial media akan banyak menggunakan istilah-istilah ini. Sehingga kami rasa kepopuleran ini datang dalam bentuk penggunaan istilah ini di luar konteks akademis, bukan? Layer kedua, kenapa pada akhirnya kepopuleran ini merupakan sesuatu yang menguntungkan? Pertama, mari karakterisasi orang-orang yang tidak menderita penyakit atau berhubungan dengan kondisi-kondisi seperti ODHD dan berbagai hal macam lainnya, bukan? 1, kami rasa mereka tidak sepenuhnya paham atau familiar dengan istilah tersebut. 2, kami rasa mereka juga tidak peduli dan merasa tidak perlu untuk mengerti istilah tersebut, bukan? Dan ketiga, mereka seringkali tidak sadar apabila mereka berada dalam kondisi seperti itu atau tidak. Lantas kenapa pada akhirnya emosi kali ini akan menguntungkan bagi orang-orang seperti itu? Pertama, bagi diri mereka sendiri. Dengan populernya istilah ini, mereka mau tidak mau harus familiar terlebih dahulu dengan istilah ini agar mereka bisa tetap berkomunikasi dengan lancar atau tetap mengikuti tren yang ada. Perhatikan bagaimana karakteristik masyarakat adalah mereka mau untuk selalu berada dan mengikuti tren, terutama apabila mereka seorang yang aktif dalam sosial media. Sehingga mau tidak mau mereka pasti akan mencari tahu tentang apa sih sebenarnya istilah toksik itu sebenarnya, sebenarnya istilah ADHD itu seperti apa. B, dengan mereka familiar, mereka pada akhirnya akan menjadi kurang lebih tahu seperti apa kondisi yang mendefinisikan penggunaan istilah itu. Ya, di sini kami katakan tidak apa-apa apabila penggunaannya ini tidak sesuai dengan konteks atau definisi akademis, karena 1, kepopuleran pada akhirnya tetap membawa inti dari penggunaan kata itu. Di situasi dan kondisi orang seperti apa kata tersebut bisa digunakan. 2, konteks dan definisi akademis pada akhirnya juga berasal dari kehidupan nyata. Dalam artian apabila konteks akademisnya ada penelitian mengenai perilaku seseorang yang mengalami susah fokus, maka kadar susah fokus juga berasal dari kehidupan nyata. Worst case-nya adalah apabila definisi dan konteks akademis itu memang berbeda, bedanya separah itu, pasti juga akan ada expert yang bisa membantu mengkoreksi. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena pada awalnya apabila istilah ini populer, maka orang-orang akan banyak menggunakan istilah ini, yang berarti akan ada ruang dan kesempatan bagi expert-expert untuk bisa menjelaskan tentang sebenarnya penggunaan istilah ini seperti apa dan seperti apa istilah-istilah ini bisa diterapkan. Lihat bagaimana komparasinya adalah di sisi pemerintah, tidak pernah akan ada ruang dan kesempatan bagi para ahli-ahli ini untuk bisa menjelaskan dan memberikan sesuatu diskusi tentang bagaimana istilah-istilah ini sebaiknya digunakan, karena pada akhirnya masyarakat tidak pernah tahu dan merasa familiar ataupun merasa ingin tahu tentang seperti apa istilah-istilah ini, bukan? Kesimpulannya adalah tidak apa-apa apabila penggunaannya tidak sesuai definisi dan konteks akademis. Dan C, perhatikan bagaimana hal ini merupakan sesuatu yang eksklusif adalah mereka dapat lebih sadar apabila mereka ternyata mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Karena ketika mereka sadar apabila mereka mengalami hal tersebut, mereka dapat lebih mudah dan lebih pasti untuk bisa mencari pertolongan. Sebelumnya apakah ada POI? Bukannya eksis ya udah kayak content creator atau kayak yang orang-orang credibility lainnya bawa Dari psikologis gitu? Iya, tapi kan dalam mosi kali ini kita dalam sisi pemerintah adalah kalian menolak kepopuleran ini, sehingga pada akhirnya di sisi kalian menolak adanya artis-artis yang mengangkat terapi speak dan berbagai hal macam lainnya ini, bukan?
Sehingga oleh karena itu, layer ketiga adalah kenapa pada akhirnya pertolongan kepada diri sendiri dan orang lain hanya eksklusif bisa terjadi apabila terapi speak ini populer. Karena perhatikan bahwa masyarakat akan baru sadar dan mau mencari tahu apabila hal itu menjadi sesuatu yang trending. Bukan kembali lagi kepada istilah masyarakat, mereka hanya mau mencari sesuatu yang bisa membuat mereka tetap berada dalam tren. Dan komparasikan di sisi pemerintah bagaimana ketika hal ini tidak pernah populer, hal ini tidak pernah menarik rasa penasaran dan perhatian masyarakat, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan ada ruang dan kesempatan untuk bisa mencari tahu tentang istilah ini. Bukan, komparasinya adalah di sisi pemerintah, apabila mereka ingin benar-benar mencari tahu istilah-istilah ini, mereka harus benar-benar melakukan studi akademis ataupun mencari ini di Google dan berbagai hal macamnya. Ya mungkin hal itu juga simetris di sisi oposisi juga, tapi perhatikan bahwa di sisi oposisi akan ada insentif lebih untuk mereka apabila mereka ingin mencari tahu, karena mereka dapat lebih mengerti bagaimana penggunaannya ketika mereka berbincang di sosial media, sedangkan di sisi pemerintah tidak ada. Dan pada akhirnya pembicara kedua saya akan mengkomparasikan di dunia ketika istilah ini tidak populer, kenapa dunia itu jauh lebih buruk. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari pembuka oposisi. Merespon kasus tersebut, saya panggilkan pembicara kedua dari pembuka pemerintah. Silakan. Saya izin untuk men-set timer terlebih dahulu. Oh iya, punya ini enggak? Bentar, biar nggak jatuh. Oke, untuk preferensi POI, teman-teman bisa unmute, tapi apabila tidak saya hiraukan berarti POI-nya tidak diterima. Dan saya akan memulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, langsung respon kepada oposisi, pada OO yang pertama. Mereka bilang bahwasanya satu kali orang lihat di sosmed itu bikin mereka nggak bisa percaya kayak gitu aja, karena mereka cuma ngeliat di sosmed satu kali. Oke, manusia nggak percaya kalau di sosmed itu kelihatan satu kali doang. Tapi kalau masuk algoritma terus-menerus, notice, jangan lupa kalau sosial media itu punya algoritma, jadi nggak bakal cuma sekali doang munculnya, pasti berkali-kali. Secara psikologi akan menghantui pikiran manusia, right? Otomatis mereka akan kepikiran dan ngerasa, oh iya, kayaknya aku ADHD deh, karena ini terus-terusan berulang muncul terus di sosial media aku. Karena kita tahu cara kerja sosial media itu algoritma, jadi dia bakalan berulang-ulang. Terus mereka akan baca, semisal terus mereka kepikiran seperti itu, mereka akan baca di Google first instead of going to psycholog atau psikiater, karena psikolog dan psikiater itu mahal dan lain-lain. Nah, ketika kita baca di Google itu bahkan makin parah diagnosa kita diri sendiri. Kayak ibaratnya makin parah, karena kadang baca di Google tuh kayak kita sakit kepala aja tuh, kita kayak dilihat, oh sakit kepala, ternyata diagnosanya adalah kanker dan lain-lain. Ingat, Google itu cuma sekedar alat, bukan manusia yang punya kapabilitas untuk memberikan informasi gimana, informasi valid atas psikologi ini sendiri. Terus yang kedua, oposisi apa fakta? Kalau adanya kepopuleran yang bikin masif istilah ini dipakai tidak hanya dari sosmed aja, tapi dari orang terdekat. Minus buat oposisi yang terlalu utopis. Gini ya, kalau orang dekat yang labeling, pasti langsung percaya nggak sih? Utopis banget kalau kalian bilang orang-orang bakal ke psikolog dan ke psikiater dulu, karena ini kan kita keluarga ya, kadang karena keluarga kita punya ikatan batin, punya ikatan darah dan lain-lain. Ketika dari keluarga terdekat atau teman-teman terdekat atau orang terdekat yang labeling terlebih dahulu, pasti mereka akan lebih percaya instead of langsung ke psikolog atau ke psikiater. Utopis banget kalau mereka langsung ke psikolog dan ke psikiater, karena kita nggak punya edukasi terhadap psikologi yang sebagus itu. Terus yang ketiga, mereka mengatakan akan bikin akan ada ruang yang expert buat menjelaskan. Oke, nggak semua expert itu mau ngejelasin, karena yang pertama, ilmu psikologis itu nggak pernah diajarkan secara masif kepada masyarakat. At least di sekolah itu kita nggak pernah nyentuh adanya ilmu psikologi, sehingga kita tuh nggak tahu kalau sebenarnya ADHD itu simptoms aslinya kayak gimana sih, bipolar itu simptoms aslinya kayak gimana. Terus yang kedua, ke psikolog dan psikiater tuh mahal banget. Kadang satu sesi aja tuh bisa 300 ribuan, jadi nggak semudah itu juga buat orang-orang bisa ke psikolog dan ke psikiater. Terus yang ketiga, nyari tahu via Google tadi yang nggak bisa, kan Google itu cuma alat, nggak punya kapabilitas buat memberikan informasi valid terhadap hal tersebut. Terus deltanya di sini, kami di sini sebagai OG, deltanya di sini adalah kami ingin adanya filterisasi diagnosa terhadap labeling sesuatu agar nggak bikin harm buat si manusia ini. Kenapa? Karena affecting mental health seseorang. Ini bakalan harm banget buat 3 spektrum sudut pandang. Ada aku, ada dari sudut pandang aku, ada dari sudut pandang dia, dan ada
dari sudut pandang mereka. Yang pertama dari sudut pandang aku, adanya kepopuleran labeling yang bakal masif terjadi di masyarakat ini bakal bikin seseorang bisa self-diagnose sama kata-kata dari orang lain atau pikiran mereka sendiri. As we know, symptoms dari mental health tuh mirip-mirip, makanya kita nggak bisa sekali ke psikolog atau ke psikiater langsung tahu langsung tahu kita tuh dapat penyakit apa. Saya kebetulan saya adalah seorang bipolar, yang mana ketika saya bipolar itu aja saya hampir sekitar 6 kali pertemuan sehingga saya tahu bahwa saya memiliki penyakit bipolar tersebut. Gimana sih caranya symptoms ini bisa mirip-mirip? Oke, kita ambil mood swing sama bipolar. Mereka tuh sama-sama gangguan mood. Tapi ada perbedaan yang mana di situ itu didiagnosa oleh mereka yang expert aja, yang psikolog dan psikiater aja. Bahkan di dalam bipolar itu juga ada anxiety dan depresi. Kalau misal seseorang yang tadi nggak punya kapabilitas, nggak punya informasi dan edukasi tentang psikologi, itu semisal si A ngelihat si seseorang itu dalam depression phase, terus dia bilang labeling kalau dia ini anxiety, depresi, padahal dia nggak ngelihat keseluruhan simptomnya, padahal dia tuh bipolar itu kan ada depresi dan juga ada manik. Nah, sehingga si orang yang di labeling ini ngediagnosa dirinya kalau anxiety dan depresi. Apa sih harumnya self diagnosis ini sendiri? Ketika seseorang nge-self diagnosis ini dan meleset, ini bakalan bikin penanganan penyakit sesungguhnya itu nggak bakalan efektif. Kayak tadi, dia tuh sebenarnya bipolar, terus yang kelihatan cuma depresinya aja. Terus orang-orang bilang kamu tuh depresi, terus juga anxiety. Sebenarnya dia tuh bipolar, karena harusnya penanganan bipolar sama anxiety, depresi itu beda. Jadi ketika dia in case dia tuh pergi ke psikolog pun dia akan nggak bisa buat sebagus itu untuk menangani dirinya sendiri, karena dari awal dia udah tenggelam di dalam labeling itu sendiri. Terus sehingga si orang yang didiagnosa ini sendiri ngelihat kalau dia balik lagi si dia yang didiagnosa tadinya bipolar malah self diagnose karena terapi speak ini, terus ya dia cuma mentreat si depresinya aja, padahal ada manic phase yang harus ditreat juga. Ini akan memperparah mentalnya kalau penanganannya itu makin parah. Soalnya lihat lagi karakteristik manusia, dikatakan Rio, nggak semua orang punya ilmu psikologi. Bahkan kita di sekolah dasar itu aja kita nggak punya edukasi psikologi sama sekali. Bahkan psikologi aja bukan mata pelajaran yang ada dasar di sekolah. Jadi manusia biasa nggak punya kapabilitas buat labeling something, dan itu bakalan sangat harm buat si manusia ini untuk nge-treat gimana sih mental issues mereka ini sendiri. Terus yang kedua, terus kalau misal si orang tersebut itu nggak parah terus dapat labeling parah, ini bakalan harm juga karena bakal jadi sugesti buat mereka bakalan sedih karena ngerasa dapat penyakit parah, dan deltanya mereka bakal putus asa, dan tentunya ini akan memperparah mental mereka yang pada awalnya mereka tuh ya nggak yang separah itu, tapi karena mereka tersugesti jadi makin parah-parah banget. Karena balik lagi, entah dari sosial media atau dari orang-orang terdekat, itu pasti bakalan bikin mereka kepikiran secara psikologi. Terus ini juga akan menciptakan harm dari sudut pandang dia dan mereka. Gimana orang jadi bisa semena-mena buat labeling something dengan jauhin seseorang karena labeling yang masih diagungkan itu. Gini, balik lagi ke karakteristik manusia nggak punya ilmu dan cukup dan aware sama mental issues. Mereka bakal ngejauhin orang-orang yang dianggap mental issues dan membahayakan karena takut. Semisal sekarang aja framing bipolar tuh ditakuti karena orang-orang lihat Marshanda yang tiba-tiba hilang atau something. Sekarang aja juga banyak kayak orang-orang kalau semisal kita kayak depresi itu malah disuruh ibadah. Ini bakalan bikin mereka yang punya mental health itu dijauhi orang-orang. Gini, notice oposisi. In case tim oposisi bilang metode terapi speak ini bakalan jadi awareness manusia, enggak, minus buat oposisi karena ngira kayak gitu. Karena mereka dari awal aja udah ngejauhin dan skeptis. Balik ke karakteristik manusia yang minim edukasi dan awareness. Oke, kalian bilang Gen Z itu awareness-nya tinggi kok, kayak semisal orang-orang yang masif dan lain-lain. Tapi kita jangan melupakan spektrum konservatif yang nggak ngerti. Balik lagi, ilmu psikologi ini nggak disebarkan secara masif di masyarakat, di sekolah aja nggak diajarin. So mereka bakal menjauhi karena kurangnya edukasi, dan orang yang di labeling ini juga bakalan sedih karena akan harm buat si orang yang di labeling ini. Boro-boro orang yang labeling mau ngasih saran buat ke psikolog dan ke psikiater karena mereka nggak mau terlibat langsung sama hal-hal yang mereka anggap buruk. Insting manusia itu nggak mau terlibat sama hal-hal yang bakal menyusahkan mereka kan. Nggak semua manusia itu altruis yang mau menerima orang-orang buat menerima orang-orang yang mental health dan mental issues dan lain-lain. Apalagi di sisi profesional, kalau mereka dapat labeling pasti mereka bakalan di blacklist dari company dan lain-lain. Logikanya company itu profit oriented, mereka nggak mau buang-buang waktu karena ada yang dianggap punya mental issues, sedangkan di kenyataannya mereka nggak punya mental issues yang seburuk itu. In case ya punya juga bisa aja ditreat dengan baik dan bisa penanganannya dengan baik, jadi nggak bakal ngeganggu company tersebut. Tapi dengan adanya labeling ini yang kurang edukasi dan kurang awareness ini bakalan bikin orang-orang kayak udahlah blacklist aja, nggak usah lah dimasukin ke pekerjaan ini karena mereka bakal mengganggu dan lain-lain. Dan tentunya itu akan sangat harm untuk si manusia yang di labeling ini. Instead of mereka dapat awareness, malah mereka bakal harm dan sangat dijauhi karena adanya labeling itu sendiri. Maka dari itu vote untuk Oji. Baik, terima kasih pembicara kedua dari pembuka pemerintah. Merespon kasus tersebut, saya panggilkan pembicara kedua dari pembuka oposisi. Dipersilakan. Oke. Unmute. Oh iya, lupa kamera.
Untuk file langsung unmute aja karena HP-nya untuk buka kamera, jadi pidato akan saya mulai dalam hitungan 2. Di aku doang freeze sih. Apa itu media membuat mereka tiba-tiba menjadi Sorry. Halo, Fernando. ada yang ngomong kan tadi? Iya, kayaknya jaringan kamu jelek deh. Nge-freeze gitu, boleh off cam aja kalau jaringannya nggak status. Oke. Sip. Apakah Ulang jelas? dari awal aja. Ya, jelas. Nah, ini jelas. Oke. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1 akan 2 kontribusi saya bawakan. Yang pertama adalah battle dan yang kedua itu praktikal. Oke, beralih ke poin rebuttal pertama saya, yaitu algoritma sosial media membuat mereka tiba-tiba menjadi percaya. Tidak pernah ada penjelasan kenapa dari algoritma sosial media tiba-tiba mereka jadi percaya kalau mereka emang terdiagnosis hal itu. Kami rasa orang sadar bahwa algoritma sosial media itu terjadi apabila mereka sudah mengklik satu kali suatu konten. Yang kedua, keluarga dan orang-orang dekat akan lebih dipercaya. Justru karena orang-orang dekat dan keluarga kami rasa mereka tidak akan semudah itu. Dan selepas itu untuk mengatakan bahwa sahabat atau pasangan mereka itu terkena ADHD dan lain sebagainya, kami rasa mereka pasti ingin mencari tahu sebenarnya pasangan mereka itu gimana, mereka akan berusaha untuk bawa pasangannya ke psikolog dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada likelihood yang jelas dan prerequisite yang jelas ketika mereka mengatakan bahwa praktisi kesehatan tidak akan mengikuti tren ini. Minus untuk mereka, karena justru isi kami malahan orang-orang seperti praktisi kesehatan yang ada malahan akan ikut tren yang ada. Mengapa? Ketika tren ini populer, maka pada akhirnya akan ada banyak orang yang ingin ikut andil dalam tren ini. Karena mereka ingin ikut dengan arus tren yang ada untuk mendapat keuntungan yang ada. Sehingga pada akhirnya banyak juga ahli kesehatan yang merasa, oh ini bidangnya, wah kesempatan bagus untuk ikut karena untung yang banyak. Karena ini bidang mereka dan mereka bakal dapat memberi penjelasan dengan baik dan lengkap berdasarkan berbagai prerequisite likelihood yang jelas dengan jurnal-jurnal mereka atau hasil sekolah mereka. Dan ketika ini menjadi video tren, ini akan lebih baik lagi karena visual lebih enak dipahami oleh masyarakat daripada teori yang tulisannya banyak di Google tapi malas dibaca sama masyarakat. Dan akhirnya nggak berguna amat untuk itu, nggak ngetren. Yang keempat, ketika kamu mengatakan bahwa seorang tidak memiliki kapabilitas untuk mengatakan gejala dasar itu, nggak ada prerequisite yang jelas dengan likelihood yang jelas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita udah sekolah 12 tahun dari TK sampai SMA. Berarti kamu udah diajarkan berbagai dasar dari pelajaran yang ada dan diajarkan untuk critical thinking, misalnya untuk ikuti proyek penelitian kayak ASBP atau karya ilmiah remaja. Dan ini tuh kamu udah dilatih sejak kecil untuk critical thinking, sehingga ya kamu akan analisis dulu baru kamu ngomong. Dan even if di sekolah nggak diajar, masih ada atau Google, tinggal cari aja. Dan juga itu udah berdasarkan jurnal penelitian yang ada, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. Misalnya halo dok, halo dokter. Dan juga kamu nggak akan sembarangan ngomong supaya ya image kamu nggak jelek di mata masyarakat. Karena ya ketika kamu jelek di mata masyarakat, maka kamu nggak akan diterima dalam masyarakat. Oke, beralih ke praktikal. Yang pertama itu komparasikan ketika dunia mempopulerkan terapi speak daripada tidak. Notice bahwa masih banyak orang di luar sana yang masih notabene-nya tuh masih takut untuk speak up tentang gangguan keadaan emosional mereka yang mereka alami. Contohnya ketika kamu burn out habis ngerjain kerjaan kantoran tanpa henti, namun kamu milih untuk diam, tidak berkata apapun dengan mengeluh atau sebagainya karena takut misalnya dicap tukang ngeluh atau dicap tidak bersyukur. Maupun ketika kamu merasa ada yang nggak beres dengan diri kamu, misalnya kamu ngerasa terlalu aktif lah atau kesulitan mengontrol diri, misalnya ketika kamu speak up misalnya tentang keadaan kamu, ini kamu dicap misalnya itu pikiran kamu aja, kebanyakan pikiran. Atau ketika kamu tiba-tiba kejang karena gangguan mental yang kamu alami, contohnya Tourette syndrome misalnya, ketika dunia memilih untuk tidak mempopulerkan ini, masyarakat tidak akan terbiasa dengan penggunaan istilah ini dan malah akan mengecap penderita sindrom ini dengan misalnya kesurupan. Atau kita ambil contoh di Indonesia, stigma yang turun-temurun dari masyarakat udah mengakar keras seperti dikaitkan dengan hal-hal mistis atau kurang dekat dengan Tuhan atau ruqyah dan sebagainya. Dan justru ketika hal ini tidak populer dan masyarakat sendiri tidak tahu dengan istilah ini, membuat sang penderita ini mendapat perlakuan yang buruk dari masyarakat. Atau even juga mendapat perlakuan buruk, namun tetap saja penderita ini tuh nggak dinormalisasi oleh masyarakat karena masyarakat nggak tahu apa-apa tentang penyakit ini, dan justru malah bisa membuat sang penderita ini kena diskriminasi. Mengapa? Karena ketika kamu sebagai sebuah masyarakat yang homogen ini, ketika terjadi perbedaan satu saja dari kelompok kamu, masyarakat ini sebagai makhluk hidup yang berkelompok tentu saja akan menganggap perbedaan hal itu sebagai kecacatan dan nggak layak untuk ditemani atau dipakai untuk kerja misalnya. Ini buruk Dewan Juri sekalian. Yang kedua, selain itu untuk mendapatkan ilmu di sisi kalian itu pasti dari akademik, karena ya di sisi kalian itu nggak akan masuk tren atau populer, sehingga ya nggak semua kalangan masyarakat tuh aware tentang permasalahan kesehatan mental yang semakin tahun tuh semakin meningkat. Karena itu tuntutan zaman yang semakin harus membuat kamu produktif karena berkembangnya teknologi yang membuat ilmu dasar dari suatu ilmu dapat di-achieve oleh semua orang, sehingga persaingan semakin ketat karena nilai yang semakin tinggi yang harus kamu capai
dicapai. Dan akademik terutama kedokteran psikologi itu mahal, dan kita tahu bahwa jelas bahwa hal ini tuh nggak dapat di-achieve oleh semua orang. Apalagi minority yang makan aja susah, apalagi mau sekolah. Dan juga masyarakat kecenderungannya itu malas lihat banyak kok ilmu di luar sana, tapi nggak dibaca sama sekali sama mereka masyarakat. Karena saking kebanyakan informasinya tuh mereka jadi tapi nggak dipraktekkan. Tapi ini tuh pada akhirnya useless karena teori nggak dipraktekkan. Maka ini harus dijaga, dan teori itu nggak gampang dilupakan. Sehingga ya ketika ini tren, ini populer, ini akan baik karena ini terjadi praktek di dunia nyata dengan mereka mengatakan berbagai istilah itu, dan juga pastinya mereka ngomong dengan analisis yang mereka lakukan dengan prerequisite yang jelas. Atau yang ketiga, selain itu di kami nggak akan sebuta itu kok untuk misalnya ngatain kamu itu sebagai bipolar tanpa prerequisite yang jelas misalnya, karena ya cenderung masyarakat di zaman itu tuh mikir dulu baru ngomong, atau yang simple googling dulu baru kasih tahu misalnya, atau kita berarti mereka analisis dulu pelan-pelan baru ini gejalanya ini dan sebagainya, dan ini membuat awareness penyintas semakin meningkat dan memeriksakan diri mereka ke dokter misalnya, karena semakin hal itu dicegah maka akan lebih baik, karena yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Even if di kami ini salah gejalanya harus ke penyakit lain kata dokternya, nah itu tuh lebih baik karena kesalahan paham ini dapat lebih cepat diatasi ketika kamu sesegera mungkin ketemu dokter. Atau juga nggak cuma satu orang yang ngomong kan, karena teman kamu yang lain pasti juga ngomong, dan pada akhirnya ini akan berarti open to discuss karena check and balance yang ada itu ada antara teman satu dan lain, sehingga memberikan berbagai pendapat dan juga perbaikan dari pendapat itu, sehingga ya pendapat itu dapat semakin lebih akurat. Saya itu di kami mereka nggak kesegila itu dan nggak bertanggung jawab itu, karena mereka masih perlu untuk menjaga image mereka di mata masyarakat, karena ketika image jelek mereka juga susah diterima oleh masyarakat. Oke, PO-nya apa? Dengan mental issue yang beda-beda tiap gejalanya, gimana expert bisa jelasin ini, gimana dengan mereka yang nggak well educated, but simply kritis aja nggak bisa, yang katamu makan aja susah, apalagi sekolah, or gimana dengan penyintas yang dapat special case, justru karena awareness-nya masih rendah, jangan sampai overuse dong, pada akhirnya kamu jangan utopis. Oke, pada akhirnya mereka para praktisi kesehatan itu pasti akan menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami, karena masyarakat sendiri juga nggak semuanya tahu tentang apa yang ilmiah kesehatan ini, apa namanya dan sebagainya. Pada akhirnya mereka akan menjelaskan secara dasar dan gejala-gejala dasarnya, dan pada akhirnya mereka perlu untuk mencekkan diri mereka ke dokter yang ahli, karena pada akhirnya itu cuma dasar-dasar yang ada kan, dan juga dasar itu dapat diperoleh dengan gejala-gejala yang ada yang mereka munculkan, sehingga ya gejala itu semuanya sama pada akhirnya, dan dasar-dasarnya itu udah didapatkan dari penelitian yang lama dan check and balance yang ada, trial and error, sehingga gejala itu pastinya sama dengan satu orang dengan orang lain, sehingga itu dapat dipertanggungjawabkan pada suatu hari. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Melanjutkan perdebatan di sesi tim closing, kita undang pembicara pertama dari penutup pemerintah, dipersilakan. Wait, saya lupa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke, wait. Oke. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya akan pecahkan deadlock dan akan menjawab pada substantif saya nanti di CG. Tapi mari kita respon kasus OO terlebih dahulu. Kami bingung kenapa likelihood di sisi OO itu tiba-tiba bisa bisa bikin equality mengenai edukasi dan lain sebagainya. Kami tidak paham bagaimana ini hadir dianggap baik hanya karena akan ada edukasi. Apa tendensi dengan prerequisite individu akan belajar hanya karena dikata-katain aja, atau kayak ngerti ada labeling kayak gini. Karena walaupun sebanyak apapun Anda mengetahui terapi speak, tapi tidak ada tendensi untuk riset atau meng-questioning, artinya tidak akan bisa mempelajari tentang isu-isu mental health karena percuma, karena tendensi yang baik dari pembelajaran, dari sifat inclusivity, dari kesadaran yang ada, right? Tapi I minus dari sisi mereka, karena subjektif seseorang itu memiliki interest berbeda-beda untuk belajar, karena pola pikirnya berbeda, jadi kita nggak bisa bilang terapi speak ini makin populer akan semakin bagus untuk edukasi, karena interest orang untuk mempelajari beda-beda, padahal belum tentu sebutan mereka itu valid untuk orang itu. So maksudnya seperti apa ketika kayak A bilang C itu
OCD, tapi padahal belum tentu B juga mengerti soal OCD tersebut. So makanya di sini harmful karena persepsi orang lain tuh beda. Belum tentu valid karena di sini nggak ada intervensi ataupun ataupun melakukan tes untuk membuktikan tuduhan itu valid. Jadinya ini malah akan membuat polemik di komunal karena tuduhan tak berdasarkan pun lagi ada atau tidaknya mengenai kepopuleran ini. Kami rasa masih bisa belajar ketika mereka sudah banyak sekali mendapatkan konten-konten yang lebih kredibel dari psikologis ataupun kayak edukasi dari drama atau film yang mengusung kesehatan mental, karena di situ mereka mempunyai credibility yang baik, right? Tapi kami rasa dunia OG itu sangat sempit. Kita juga mereka juga nggak ngebahas gimana efek domino di sosial media, karena ini akan populer dari cuitan-cuitan sosmed atau di real life akan terdominasi, right? Karena mereka terlalu banyak bahas soal kayak self diagnose tapi nggak nyentuh dari aspek society secara mendalam. Padahal efek miskonsepsi di society itu parah banget karena mereka bakal hidup berdampingan dengan masyarakat luar. Manusia tuh makhluk sosial, jadi mereka bisa kena 1, mistreat terhadap penyakitnya, 2, mistreat terhadap yang punya gejala, 3, underestimate karena orang-orang konservatif makin ngerasa kalau penyakit mental tuh nggak separah itu. Tapi mari Anda bayangkan, juri, ini adalah hal yang paling kami akan hindari. 3 layers analisa. 1, mari Anda bayangkan ketika ini populer di masyarakat umum, ketika mereka berusaha mengcounter ketidakfokusan adalah OCD ataupun kecenderungan OCD adalah selalu ingin rapi dan lain sebagainya. Ini membuat mereka menyepelekan dan menormalize hal-hal yang sebenarnya real OCD tidak semudah itu, karena banyak sekali complexity yang perlu dikarakterize, right? Itulah kenapa perlu banyak pertimbangan uji coba. Itulah kenapa the real psychologist ketika memberikan diagnosis tidak menggunakan the real namanya, tapi menggunakan kode tertentu seperti F728 adalah arti dari anxiety pasca trauma, agar tidak terjadi miskonsepsi dan disalahgunakan, right? Tapi kami percaya kedua, ini baik ditolak karena kami tidak ingin menormalize dengan cuitan-cuitan yang akan mendegradasi value mental illness, karena ketika ini populer, maka mereka akan simply, oh ya saat ini trennya adalah trust issue, karena udah banyak sekali labeling dan itu hal itu udah sangat umum dan tidak perlu diberikan intervensi yang baik, right? Tapi hal inilah pada akhirnya akan terdegradasi value dari kesehatan mental yang perlu disesuaikan dan kecenderungan dianggap umum, karena ada normalisasi cuitan tersebut. Dengan ini, mereka akan less empati karena tidak ada hal yang perlu di-emphasize untuk appreciate dan respect bagaimana the real syndrome tertentu perlu disematkan secara gamblang. Di sisi opposition, ini harm banget buat orang-orang yang suffering karena mental illness-nya. Kenapa? 2 hal. 1, orang konservatif di status quo itu udah pada skeptis sama ilmu psikologis. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu. Itulah kenapa bahkan banyak yang nganggap hal ini tuh udah pseudoscience aja atau kayak science palus. Soalnya penyakit mental tuh gak kelihatan gitu lah. Nah, karena kamu kasih indikator yang dangkal tadi, ya udah orang-orang bakal makin nggak mau mempelajari psikologis karena kelihatannya nggak urgent, karena banyak populernya udah jadi hal umum, right? Itulah kenapa akan jadi candaan di mana-mana gara-gara society yang sakit-sakitan ini. Tapi yang kedua, orang-orang konservatif ini bahkan meremehin dan nggak ngasih treatment yang sesuai karena mereka tidak tahu seperti apa intervensi yang benar. Itulah kenapa misal ada yang izin buat ADHD karena itu dianggap normal dan lain sebagainya. Karena menurut society ADHD itu cuma atas nggak fokus aja. Kalau ada yang izin karena ADHD nggak bakal diakomodir gara-gara society nggak aware. Itulah kenapa kita nggak mau, karena pada akhirnya di sisi opposition nggak pernah ngebahas seperti apa sufferingnya ini, karena orang-orang konservatif justru bakal nyetop orang-orang karena orang-orang konservatif ini justru bakal nyetop orang-orang di sekitar buat go to the psychologist karena dianggap it's fake dan itu sangat dinormalize dan sangat biasa aja. Oke, POI. Terus gimana di sisi kalian orang-orang bakal nyari professional help? Oke. Akan terjawab di layers berikutnya. Tapi di dunia oposisi, terus ini bakal dominan di mana-mana karena familiarity ini bikin orang-orang punya framing yang salah soal definisi term tersebut. Ini bakal nyiptain bad popularity yang soundingnya gede banget karena mendominasi algoritma dan tidak mengerti seperti apa the complexity reality-nya, right? Tapi mengenai bagaimana kita ingin memberikan intervensi, I don't think ini se-harmful itu dan kayak mereka nggak bakal ngerti anyway karena pada akhirnya mereka
mereka yang akan memiliki kecenderungan atau interest ke situ bisa saja mencari seperti apa, banyak sekali opsional di masyarakat ya, udah ada kayak aplikasi dan lain sebagainya, atau kayak rumah sakit sekitar, dan bahkan ada BPJS yang menyediakan dan lain sebagainya. Ini tuh sudah oke kalau mereka punya kecenderungan dan interest sendiri. Tapi algoritma di dunia nyata maupun di dunia maya ini matters buat dibahas karena 3 hal. Satu, ini jadi acuan di society yang mau nggak mau harus diikutin biar kamu nggak individual dan tetap diterima. Itulah kenapa kita nggak mau kayak gitu. Tapi yang kedua, ini jadi informasi lingkaran setan yang bakal sulit diklarifikasi dari kebenaran ahli karena mereka cenderung sudah terstigmatisasi oleh banyak hal. So, core argumen ini yang bisa nge-counter soal opposition bikin populer dulu buat rising awareness itu bakal toxic dan bikin jadi terdegradasi value-nya ketika mereka mempropose itu. Mereka harus bisa jawab kenapa orang-orang bisa keluar dari lingkaran setan dan make sure spektrum masyarakat dapat mengerti seperti apa value cuitan-cuitan tersebut, karena pada akhirnya kesalahan demi kesalahan yang dianggap candaan itu menggunakan term itu akan semakin besar karena pada akhirnya diversity di masyarakat sangat banyak dan kita nggak bisa mengkontrolling itu satu persatu. Which is ini bahaya banget karena pada akhirnya banyak sekali society yang akan mengglorify dengan versi-versi tertentu yang sangat menyimpang dari kode etik psikologis, right? Vote CG. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari penutup pemerintah. Respon kasus tersebut saya panggilkan pembicara pertama dari penutup oposisi. Dipersilakan. Halo, suaraku kedengaran nggak? Ya, jelas. Oke. Untuk POI, silakan unmute. Saya utamain OG karena crossbench. Tapi jangan spam. Nanti saya juga akan nandain kayak kalau kalian mau POI silahkan gitu, tapi nggak apa-apa unmute. Suaraku aman kan? Kalau misalnya nanti ada masalah sinyal atau apa, kasih tahu aja lewat unmute biar aku langsung sadar gitu. Takutnya nggak. Oke. Oke, aman. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya kecewa karena 3 tim mereka menganggap bahwa terapi talk ini populer begitu aja tanpa ada analisis bagaimana terapi talk ini populer. Kayak bagaimana tiba-tiba kita bisa berada di dunia di mana ini terjadi. Saya akan melakukan itu, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa terapi talk ini bisa populer di status quo? Ini beririsan, bukan beririsan. Ini juga datang beriringan dengan populernya mental health awareness atau bagaimana kita sekarang lebih prihatin terhadap mental health. Dibuktikan dengan film-film yang semakin banyak mengusut tentang mental health, lagu-lagu di mana banyak topiknya juga tentang mental health, dan juga bagaimana mental health sekarang dijadikan sebagai sekarang lebih populer dibicarakan di sosial media, baik itu dari misalnya tokoh-tokoh yang populer kayak misalnya artis dan lain-lain, dan juga mengarah ke seni, tapi juga bagaimana kita sekarang juga udah bisa merecognize bahwa depression itu khususnya untuk anak-anak yang milenial atau Gen Z, depression itu benar terjadi dan ini adalah hal yang benar ini adalah hal yang valid dan segala permasalahan psikologis lainnya. Sehingga itulah kenapa therapy talk muncul. Dan kami sekarang tim yang menang di debat ini adalah yang mampu menilai apakah therapy talk ini populer, itu hal yang baik atau buruk. Kami mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik dengan 2 argumen, dengan di dalamnya akan berada beberapa respons terhadap tim-tim yang lain. 1, kami merasa bahwa therapy talk secara eksklusif telah membantu menciptakan budaya yang lebih terbuka untuk membicarakan kesehatan mental dan juga membuat Anda lebih mudah untuk mencari bantuan atau membuat orang yang mengidap penyakit itu untuk merasakan dia tidak sendiri dan dia tidak malu untuk mengungkapkan bahwa dia punya hal itu. Kenapa budaya ini penting? Budaya ini tuh penting karena kalau kamu sebagai pengidap penyakit mental, Anda tidak merasa sendiri dan kamu bisa mencari sistem yang untuk mendukung Anda atau support system, dan juga orang lain bisa menjadi orang pendukung Anda atau menjadi pendukung orang yang punya mental illness. Jadi mereka bisa menjadi support system juga. Sebelumnya kalau kamu punya masalah ini, ya kamu cuma sendirian sama terapis kamu, kalau kamu bisa dapat terapis,
dan kamu akan mikir bahwa diri kamu tuh adalah orang yang aneh, dan bahwa kamu tuh bukan orang yang benar, dan kamu akan merasa bahwa dirimu tuh adalah orang yang tidak sempurna dan bukan manusia bahkan. Tapi kenapa kami rasa bahwa budaya ini tuh penting? Satu, bahkan terapis aja bilang kalau kamu punya penyakit mental untuk cari support system. Jadi saya nggak tahu kenapa semua tim ini cuma bilang, oh kamu cukup ke terapis. Padahal terapisnya aja sendiri pasti bilang, kamu butuh support system. Terus kedua, secara proximity, budaya, teman-teman kamu, komunitas kamu, keluarga kamu, itu jauh lebih dekat. Terapis itu satu, belum tentu bisa diakses karena harga atau karena jangkauan. Kalau kamu di Jawa atau di Jakarta mungkin iya, tapi di Kalimantan sini terapisnya dikit. Tapi kedua, belum tentu juga terapisnya bagus. Kalau terapis di Jakarta mungkin ada yang misalnya lebih ramah dengan Anda yang LGBT misalnya, atau lebih mengetahui tentang depresi. Sedangkan di sini ada terapis yang bahkan cuma bilangin ke pasiennya, oh lo kurang ibadah cuy, lo tinggal sholat cuy, lo tinggal baca Bible cuy. Padahal itu kan bukan orang yang profesional harus melakukan itu. Jadi kenapa komunitas itu penting? Karena secara proximity dia tuh lebih dekat, dan itu adalah orang yang paling dekat untuk mendukung kamu. Bagaimana Therapy Talk secara eksklusif mendukung budaya ini? Karena kalau kamu mau bicara tentang mental health kepada orang awam, harus ada bahasa yang common atau bahasa yang sama. Gak bisa dong kita pakai bahasa yang ada di terapi, tapi kalau khalayak nggak kenal bahasa itu, ya mereka nggak bisa connect dengan kita. Makanya kalau ini jadi populer, orang tuh punya bahasa yang sama untuk membicarakan tentang tragedi atau masalah ini. Dan ini membuka banyak sekali potensi, di mana kamu sebagai orang yang punya mental illness, kamu akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang. Hey, aku punya penyakit ini, aku merasa seperti ini, kamu bisa kasih nggak dukungan ke aku? Dan orang yang menerima kata-kata itu, mereka bilang, oh iya, aku tahu istilah itu, aku tahu penyakit itu, dan aku bisa cari tahu lebih tentang itu, biar saya menjadi support system yang lebih bagus. Kami rasa bahwa masyarakat gak semuanya jahat, kayak ada masyarakat yang baik, ada masyarakat yang masih mau membantu Anda, dan itu akan menjadi inisiatif yang pasti muncul di masyarakat. Dua hal tentang ini. Satu, kami tahu bahwa akan ada cara di mana orang tua akan menyalahgunakan ini sebagai misalnya bullying atau lain-lain. Kami rasa bahwa hal ini bisa dimitigasi. Karena kamu dengan membawa bicaraan ini, seperti kamu bisa orang yang lebih tahu tentang ini, mereka bisa masuk dan membawa kayak membenarkan ini, karena dan orang-orang lain tuh lebih mungkin mendengarkan karena mereka familiar dengan konsep itu. Jadi kayak kayak bisa koreksi diri gitu loh, kayak kalau misalnya ada yang salah guna. Dibandingkan di government, kalau misalnya ini tidak ada, ya istilah-istilah itu yang kayak misalnya OCD itu orang yang rapi-rapi doang, ya narasi itu yang tetap ada, karena nggak ada orang yang bisa koreksi, dan nggak ada orang yang mau dengerin karena mereka nggak familiar dengan istilah itu kan. Terus yang kedua, kami rasa karena ini berada di bawah jendela lebih besar mental health awareness, narasi lain seperti misalnya nggak boleh self-diagnosis, atau misalnya stigmatisasi mental health, itu juga narasi-narasi tersebut juga terbawa dan bisa berinteraksi dengan masalah ini. Sehingga saya rasa saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kayak orang akan menyalahgunakan itu aja menjadi masalah besar, ketika tren besarnya itu juga udah ada narasi yang melawan stigmatisasi dan melawan penyalahgunaan kata-kata tersebut. Sebelum aku lanjut ke poin 2 tentang hubungan, ada yang POI nggak? Oji? Ada. Oke, Oji. Oke, kami rasa support system tuh eksis aja tanpa terapi speak ini, mereka bisa aja tuh cari seeking help tanpa terapi speak ini. Kami rasa kalian juga nggak paham terapi speak kayak mana, karena mereka itu labeling, bukan cuma menciptakan bahasa baru. Jadi gimana nge-counter masyarakat supaya ngerti. Kamu bilang ada support system, justru itu di OG juga harus jelasin gimana kenapa support system itu ada dan bagaimana bentuknya. Saya udah ngejelasin kayak karena kamu mengerti, kamu bisa relate, dan karena relate orang lebih bisa bantu Anda. Terus kedua, kayak terapi speech gak cuma labeling, karena kayak di konteks speech aja tuh kayak ini mereka bilang nih loh, dapat termasuk seperti ini contoh-contoh, tidak terbatas. Jadi kami juga membawakan contoh-contoh yang lain yang tidak terbatas, yaitu orang tuh bisa mengerti dengan apa yang menjadi masalah kamu, dan mereka bisa relate, dan mereka bisa riset. Jadi saya nggak tahu kenapa poin uji masih berdiri. Terus kedua, tentang hubungan, dan saya akan singkat di sini. Ketika konsep psikologis menjadi populer juga, Anda membantu orang memberikan konsep-konsep untuk masyarakat awam untuk memperbaiki hubungan-hubungan mereka. Kenapa hubungan itu penting? Karena kita sebagai manusia tuh hidup dengan orang lain, dan banyak kehidupan kita tuh adalah mengatur relationship atau hubungan-hubungan kita dengan orang agar kita bisa hidup dengan lancar dan hidup bermasyarakat. Kenapa tanpa ini kita tidak mempunyai tools-tools yang bagus untuk memperbaiki hubungan? Tools-tools yang dibawakan psikologi adalah seperti apa? I feel statements, bagaimana kamu bisa membicarakan perasaan kamu, atau bagaimana kamu bisa meresolusikan konflik dengan damai agar konflik ini tidak berjalan lebih jauh lagi.
tools-tools seperti ini jika dibuat lebih populer, maka orang tuh bisa menyelesaikan permasalahan di hubungan mereka. Permasalahan di dunia itu tidak semuanya tuh kompleks yang perlu terapis, tapi bisa bermula dari hal-hal kecil, di mana ketika populer, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil ini. Tanpa ini, orang tuh akan hanya balik kepada apa yang mereka ketahui, dan semua orang tuh dididik dengan beda, dan cara mereka menyelesaikan konflik itu subjektif, sehingga penyelesaian konflik di sisi pemerintah tidak akan lebih bagus dibandingkan apa yang terjadi di tim oposisi. Vote untuk CEO. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari penutup oposisi. Respon kasus tersebut saya panggilkan pembicara kedua dari penutup pemerintah. Dipersilakan. Cek. Oke, wait. Saya timer dulu. Oke. Oke. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke, kita overview perdebatan yang ada di tim opening. Opening itu cuma banyak bahas soal problem, soal self-diagnose, dan ngarah ke individunya aja. Padahal lebih penting untuk bahas dari perspektif society-nya, especially society yang konservatif seperti apa yang udah dibilang sama Melo. Soalnya apa? Satu, manusia itu makhluk sosial, jadi bakal bersinggungan dan interaksi sama manusia lainnya juga pada akhirnya. Jadi, miskonsepsi ini bakal rawan bikin society itu pada akhirnya skeptis sama yang namanya mental issue. Dan ini bakal berujung kepada mereka yang nge-underestimate mental issue itu sendiri. Terus ya udah apa? Ujung-ujungnya bakal salah nge-treat orang yang punya gejala, atau mungkin orang-orang yang udah verified ada punya mental issue. Akhirnya apa? Mereka bakalan lebih makin suffer lagi pada akhirnya, dan society will affect them a lot. 2, aspek sosial itu adalah aspek yang sulit banget untuk dihindari karena nggak semua keputusan dan juga aktivitas kita sifatnya independen. Ada hal-hal yang bergantung sama perspektif dan juga keputusan orang lain. Ada posisi-posisi tertentu yang bikin kita perlu izin dari orang lain. Misalnya 1, hubungan anak ortunya, 2, hubungan pekerja ke bosnya, 3, hubungan siswa ke gurunya, dan sebagainya. Jadi apa? When kamu sadar sekalipun kamu nggak self-diagnose dan kamu punya awareness untuk go to psychologist, ketika society-nya itu tuh nggak sehat dan nggak nge-support kamu untuk bisa encouraging kamu untuk go to psychologist, ya ujung-ujungnya ortumu nggak bakal ngasih duit untuk kamu pergi ke sana, gurumu nggak bakal ngasih izin untuk kamu izin sekolah dan pergi ke sana, bosmu juga nggak bakal aware pada hal itu dan izin kamu untuk pergi ke sana. Yang malah ini semuanya di luar dari kontrol yang bersangkutan. Mau yang bersangkutan itu self-diagnose kayak enggak, kayak gimana, kayak nggak ada yang bakal ngefek. That's why awareness di society itu yang dimention sama Melv itu searjen itu untuk dibahas di perdebatan kali ini. Instead of Oji dan Owe yang sibuk ngebahas soal personal things dari individunya. Kita nggak bakal kayak Oji yang banyak bahas dari perspektif individunya tentang gimana orang-orang bakal self-diagnose, terlabel segala macam. Soalnya 1, self-diagnose sebenarnya bakalan terjadi dengan syarat individunya ngerasa ini memang salah, memang masalah, dan individunya memang mau nyari tahu. Masalah itu terdefinisi sebagai masalah ketika dia ngerasa ada gejala yang salah dalam dirinya. Makanya nggak urgent, soalnya tanpa ada talk therapy, ini bakal eksis juga pada akhirnya, dan ini nggak eksklusif untuk dibahas. 2, self-diagnose dalam konteks di mana orang-orang punya awareness untuk mengidentifikasi dirinya lebih jauh, itu nggak bakal terjadi. Soalnya 1, indikator yang beredar itu tuh dangkal banget. Jadinya apa, sampel orang-orang terhadap yang ADHD ya udah sebatas nggak fokus aja. Jadi orang-orang nggak punya intention untuk bisa nganggap bahwa ADHD itu suffering itu. Kemudian 2, ini bahkan nggak banyak digunain dalam konteks bercandaan. Jadi nggak bakal dianggap sebagai terms yang merepresentasikan penyakit yang emang serius. Jadi orang-orang nggak bakal ngeh dan tentang seberbahaya apa ADHD itu segala macam. Orang-orang bakal ngerasa itu jokes, dan ya udah karena itu nggak penting, orang-orang pun nggak bakal self-diagnose segitunya untuk aware terhadap apa yang problem yang terjadi dalam dirinya. Jadi ya udah, kita harus bahas dari perspektif society konservatif seperti apa yang udah Melv bilang. Bilang pengen raising awareness, tapi enggak eminence untuk mereka. Kita akui kamu lebih cepat untuk ngepopulerin terms ini karena definisinya jadi luas banget dan nggak kelimit ke definisi yang real. Jadi penggunaan dan soundingnya lebih luas. Tapi ini buruk bagi society di mana awareness mereka bakal lebih buruk lagi karena orang-orang bakal underestimate orang-orang. Kenapa? Orang-orang pada akhirnya miskonsepsi tentang istilah itu. Kayak misalkan orang yang ADHD itu ya udah, orang-orang mikirnya itu sebatas susah fokus doang kan ya. Adek gue kemarin dikatain temennya tuh ADHD gara-gara ke distract waktu ngelihat notif WA waktu misalkan nugas. Ngatasinnya gimana? Adek gue kemarin gak seribet itu kok,
kok nggak semembuang duit itu untuk pergi ke psikolog segala macam. Ya udah tinggal sita aja HP-nya biar dia fokus buat nugas. Ya udah, karena cakupan orang yang bisa masuk ke kategori itu seluas itu, jadinya standarisasi terusnya terdefinisikan dengan indikator yang sedangkal itu. Terus karena seanggap sedangkal itu datanya gimana? Satu, orang-orang bakal ngeremehin kalau misalkan ada yang verified ADHD beneran, jadi nggak ngasih treatment yang sesuai kayak misalkan go to psikolog, psikiater segala macam. Akhirnya udah mereka makin sakit dan juga makin suffering. Ortunya nggak bakal ngasih duit ke mereka untuk mereka pergi berobat. Karena apa? Society nganggap ya udah itu dangkal aja. Dua, orang-orang yang ada gejala mental issue nggak bakal di-encourage untuk ngambil professional help sebagai langkah preventif. Karena udah mereka ngelihat banyak sampel orang yang dikatain dengan label itu survive kok tanpa adanya psikolog. Ya apalagi psikolog dan psikiater itu mahal. Jadi ya udah orang-orang nggak bakal punya dorongan untuk pergi ke sana. Sadari bahwasanya nggak semua orang financial freedom itu untuk bisa dengan mudah ngatasin buat ya udah kita gambling aja pergi ke psikolog walaupun orang-orang bilang itu nggak penting. Sadari juga bahwasanya masyarakat itu nggak semuanya seprogresif itu untuk ngerti psikologi. Ya udah, even if kalian bilang ya udah ada kok nanti counterbalance-nya klarifikasi informasi dari psikolog dan juga psikiater ini bakal exist. Tetap aja ini bakal bad pada akhirnya dan gak efektif. Why? Satu, gak semua orang punya keilmuan psikologi untuk bikin konten kayak gitu sebagai model counterbalance. Dua, even if sebagian orang bikin itu dari background psikologi, tetap aja kuantitas psikolog psikiater tuh gak sebanyak kuantitas orang-orang non-psikolog psikiater yang konservatif dan juga gak punya background ini. Jadinya apa? Jumlahnya makin kecil dong. Masih banyak kan juga orang awam daripada jumlah orang yang ahli. Even if bikin pun gak bakal bisa masuk ke algoritma dan bisa jadi counterbalance untuk hal itu. Oke, kita respon CEO. CEO tetap aja kekeh kalau misalkan awareness ini bisa naik dengan cara mereka karena toh karya-karya soal mental issue itu exist dan juga bisa mengedukasi. Tapi CEO, benefit CEO itu akan hadir ketika mereka udah make sure psychologist sick ini mengerti dengan complexity sehingga intervensinya mereka terlalu utopis menganggap semua langsung dapetin insight yang kredibel. Ada prerequisite-nya di mana mereka ngerti sekompleks itu. CEO juga nggak ngeh sama konteks emosi, di mana terms itu tuh digunain dengan konteks yang diperluas. Jadi spektrum cakupannya meliputi orang-orang yang bahkan nggak verified punya mental issue. Teman kamu nggak fokus main game, ya udah temannya bisa ngatain kalau itu tuh ADHD. Sesimpel itu. Di dunia kamu, terusnya emang populer, tapi miskonsepsi. Yuk kita respon premisnya. Aminus untuk mereka, nggak sama sekali goalsnya nggak bakal tercapai. Why? Satu, ini nggak bakal bikin orang-orang punya budaya yang lebih terbuka akan mental issue. Lebih tepatnya ini bikin orang jadi tahu sama keyword soal mental issue, dan orang-orang justru punya konsep pendefinisian mental issue sebagaimana apa yang diglorify dan dimaknai di society. Akhirnya apa? Sampel yang dilihat itu sampel yang salah. Jadi apa? Orang-orang bakal nge-underestimate sejauh dan sesuffer apa mental issue itu sebenarnya. Underestimate ini yang bikin society bakal makin ngeremehin mental issue. Ujung-ujungnya apa? Karena orang-orang mikir ya udah ADHD sedangkal itu kok ya udah yang punya OCD sedangkal itu kok sebatas cuma mereka suka bersih-bersih dan sebagainya, maka orang nggak ngerti sesuffer apa yang dirasain sama aktor rentannya. Ujung-ujungnya ini bakal nyiptain di mana orang-orang nggak aware itu sama mental health, terutama untuk bisa encouraging people to go to professional help. Ujung-ujungnya budaya terbuka ini nggak bakal tercapai di kamu karena people bahkan underestimate kamu. Compare ke kita, budaya terbuka itu justru lebih tercapai di kita karena kita nggak ada miskonsepsi segala macam, karena kita nggak pengen adanya glorifikasi tentang konsep term yang salah ini. Ya udah orang-orang bakal ngerti secara organik aja, dan pemahaman secara organik ini bakal masuk ke algoritma society in real life dan juga in media sosial, sehingga pada akhirnya orang-orang itu nggak bakal tercemari karena dominasi informasi yang salah. Dan dengan ini kita bisa bikin society ngerti secara step by step tentang gimana sih mental issue itu dan gimana penanganannya. Dan justru dengan ini kita justru bisa bikin budaya yang lebih terbuka. Dua, orang-orang yang punya mental issue itu justru lebih nggak ngerasa sendirinya di sisi kita karena kita lebih bisa untuk bikin orang-orang tuh ngerti dan nggak underestimate issue ini. Jadi pada akhirnya kita bakal lebih bisa untuk embrace orang-orang yang punya mental issue. That's why dari segi budaya terbuka itu lebih baik di sisi kita, dan juga dari segi orang-orang yang nggak sendiri itu juga lebih tercapai di sisi kita. Thank you. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim penutup pemerintah. Penutup perdebatan, saya undang pembicara kedua dari penutup oposisi, dipersilahkan. Cek, suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, bentar. Kalau mau POI lewat chat box, preferably opening, tapi I try to accommodate semuanya.
memulai pidato dalam 3, 2, 1. 3 matriks untuk membantu penjurian Anda Dewan Juri yang terhormat. Pertama, kesadaran. 2, mistreatment. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Yang pertama, mengenai kesadaran. Di tim mereka menjelaskan orang-orang akan oversimplified, seolah-olah kayak mental health itu tuh semudah itu. Dan juga kedua, mereka menyatakan bahwasanya orang itu tuh sudah sangat ada orang yang konservatif yang akhirnya akan sulit memajukan membuat progres mengenai kesadaran orang di masyarakat karena mereka akan menganggap ini merupakan sebuah pseudoscience. Tapi Dewan Juri yang terhormat mereka tidak memframing, sehingga kita juga bisa bilang masyarakat itu juga udah progresif masyarakat udah progresif underground. Kayak misal orang-orang tuh udah gampang kayak ngerti mana sih yang exactly ini tuh gaslighting, kayak gimana sih relationship yang toxic, gimana sih kayak teman-teman yang harus dijauhi. Mereka tuh udah tahu Dewan Juri yang terhormat dan kapan mereka itu harus butuh help. Misal seperti kayak kapan mereka let's say ketika mereka udah melakukan self harming dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika ini semua adalah deadlock, maka way-nya ada 2. 1, counterbalance, yang kedua adalah prerequisite. Yang pertama, counterbalance. Counterbalance inilah kenapa akhirnya argumen Kak Nabil penting mengenai budaya diskursus masyarakat. Karena akhirnya masyarakat akan lebih terekspos mana yang misleading, mana yang enggak misalnya. Karena let's say ketika ini populer, ini tuh akan omnipresence, ada di mana-mana. Kayak istilah-istilah ini adalah toxic relationship, terus kapan Anda akan memiliki trust issue, atau kapan orang itu tuh hanya terlalu fokus. Di sisi mereka terlalu worst case Dewan Juri yang terhormat. Seolah-olah kayak orang itu tuh kalau menggunakan terapi talk itu tuh adalah in a negative way. Padahal nggak semua orang menggunakan terapi talk itu tuh secara negatif Dewan Juri yang terhormat. Kenapa ini konteks ini tuh penting Dewan Juri yang terhormat? Karena ini akhirnya kita terlepas apapun di sisi mereka pun kayak misal pembantu profesional pun juga akan bisa misleading pada akhirnya ketika semua profesional itu juga melakukan mistreatment misalnya atau cuma nyuruh sholat dan lain sebagainya yang ada di sisi mereka. Itu dan kedua kami rasa dan jika pun let's say ada terapis yang salah, di sisi kita akan ada cenderung untuk melakukan call out atau cancel culture let's say terhadap psikolog tertentu yang melakukan berbahaya misalnya atau membuat hot takes yang berbahaya di Twitter atau di sosial media Dewan Juri yang terhormat. Dan kami rasa ini tidak akan ada di sisi mereka karena masyarakat tidak tahu atau tidak terekspos apakah ini benar atau ini informasi yang salah, sehingga kami rasa counterbalance masih ada walaupun pada akhirnya ada kayak misleading informasi. Tapi yang kedua adalah prerequisite, sehingga kami rasa Anda harus mengetahui bahwasanya narasi ini tuh nggak cuma muncul satu aja narasi, tapi juga ada narasi-narasi lainnya seperti contoh jangan self diagnose atau mungkin kayak carilah pembantu profesional atau mungkin seringkali akun psikolog tuh juga ada yang bilang kalau ini tuh jika Anda memiliki kayak masalah spesifik hubungi nomor sekian-sekian dan bayar terapi sekian-sekian. Sehingga kami rasa yang menjadi pertanyaan adalah gimana akhirnya Anda itu akan mencari professional help misalnya. Karena let's say untuk mengakses semua narasi-narasi yang lain akan hanya ada jika Anda tahu jika Anda memiliki budaya untuk speak terapi Dewan Juri yang terhormat. Itulah kenapa akhirnya let's say semua alternatif yang ada di government itu tuh tidak akan terlepas dari speak terapi pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Namun weighing yang kedua adalah mistreatment. Karena kami rasa mistreatment itu tuh bisa happen in the both sides kedua belah sisi seperti apa yang sudah dibilang kita tadi. Kayak misal di sisi mereka ketika Anda memilih kayak psikolog atau terapis yang salah, misal Anda depresi berat, tapi Anda malah disuruh sholat atau Anda disuruh ngaji dan lain sebagainya. Yang kami rasa ini bukanlah cara psikolog atau terapis untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena kenapa nggak ke Pak Ustadz aja misal kalau cuma disuruh sholat, gitu kan Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan di sisi kita oke, kayak orang bakal self diagnose dan lain sebagainya. Tapi way-nya apa Dewan Juri yang terhormat? Akhirnya kayak gimana orang itu tuh bisa kayak mencari professional help. Kenapa akhirnya di sisi kita akan membuat kayak pilihan yang lebih rasional untuk mencari professional help. Karena satu, insentif masyarakat untuk berdiskusi atau budaya diskusi yang dibawakan Kak Nabil akan membuat orang untuk mengetahui mana let's say atau mencoba cari tahu ketika mereka itu udah mentok, mana psikolog yang bisa mereka akses misalnya atau mana psikolog yang mereka cocok misalnya. Apalagi ketika Anda adalah seseorang yang lebih spesifik, misal Anda adalah salah satu dari LGBTQ movement atau mungkin Anda memiliki let's say keluarga yang problematik misalnya, sehingga Anda tidak salah karena let's
say udah banyak diskusi, let's say mana psikolog yang cocok untuk menangani ketika Anda itu tuh queer, mana yang queer friendly, mana yang mana yang psikolog yang emang bisa menyelesaikan masalah keluarga, masalah hubungan dan lain sebagainya. Ini menjadi prerequisite di mana akhirnya itu tuh bisa bisa tahu mana psikolog yang benar. Karena di sisi mereka, karena let's say karena tidak ada speak therapy, kayak ya udah langsung ke psikolog aja, mereka kayak ya udah langsung ke psikolog, tapi akhirnya mereka tidak tahu kayak mana psikolog yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka, karena mereka tidak bisa mengidentifikasi sendiri atau setidaknya memiliki gambaran sedikit mengenai masalah mereka. Jadi di sisi kita, walaupun let's say kayak kita tuh salah diagnose, misal kayak oh kayaknya aku Iya, gitu, ya udah nggak masalah, tapi kita akhirnya tahu let's say kayak mana kondisi yang paling mendekati setidaknya di sisi paling mendekati setidaknya. Itu opening ya. Kalau opening aku ambil 3 2 1. Oke, berarti itu Oke, closing opening. ya aku ambil. Ya, Ya, opening yuk. oke, opening here. Kamu bilang nggak semua orang secara negatif, tapi ini tuh udah populer, berarti ini kan udah masif pada akhirnya. Nggak cuman dipakai yang aware aja. Kamu harus jawab ini gimana pada akhirnya ngatasin yang overuse, yang sembarang pakai sampai mengganggu penyintas. Ya oke, kita udah jawab kok, ada counterbalance-nya dan lain sebagainya. Yang harusnya jawab tuh kamu sayang, soalnya kamu itu tuh nggak ngejelasin kayak gimana problem solving di sisi kalian gitu loh. Karena kalian cuma ngejelasin harm, assume orang itu tuh jahat semua, tapi kayak ya gimana kalian mau nyelesain masalah di sisi kalian? Apakah orang kayak tiba-tiba, aha psikolog? Enggak kan, enggak kayak gitu Dewan Juri yang terhormat. Namun weighing yang terakhir, atau matrix yang terakhir mengenai problem solving, inilah yang akan menjawab semua dari masalah di sisi opening debate. Satu, kami rasa kenapa ini penting, karena ini akan membantu vulnerable actor, karena kita nggak bisa assume semua orang itu tuh bisa mencari professional help, misal kayak orang-orang underprivileged yang nggak punya alternatif lain, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga weighing-nya adalah inclusivity. Setidaknya di sisi kita itu tuh bisa kayak ngasih treatment, atau mungkin kayak mengasih tahu ke mereka kayak oh kira-kira tuh Anda terdiagnose ini, sehingga Anda tuh ada beberapa langkah-langkah mitigasi short term yang bisa Anda lakukan supaya Anda itu tuh tidak berat-berat banget depresinya. Nah ini tuh nggak akan ada di sisi mereka, karena mereka akan terlalu gatekeeping. Oke, kalau kamu mau masalah-masalah mental health ya udah ke terapis aja, atau ya cari anak psikologi kalau kamu punya teman anak psikologi. Namun yang kedua adalah proses komunikasi, karena kami rasa ini sangat penting, karena proses komunikasi ini menjadi lingua franca. Misal kayak mereka itu tuh ingin mengekspresikan keresahan mereka. Nah ini tuh nggak ada di sisi mereka, kayak gimana mereka akan mengekspresikan keresahan mereka, sehingga bagaimana akhirnya mereka akan mencari bantuan yang benar. Vote CO. Baik, terima kasih atas perdebatan yang luar biasa. Karena ini adalah ranah eksebisi, maka nggak akan ada verbal adjudicasinya. Teman-teman harus menunggu sampai video tentang pembahasan debatnya rilis. Sekali lagi terima kasih. Kurasa teman-teman. Thank you, bye. Thank you guys. Thank you.